Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, khususnya Bapak Ibu warga lingkungan Yohanes Pemandi 3 yang terkasih. Malam hari ini sebenarnya kita ada kegiatan ibadat APP yang ketiga. Tapi yang menyedihkan adalah karena pandemi virus corona yang sudah marak di Indonesia, khususnya di kota Surabaya, maka juga ada himbauan dari pemerintah, juga himbauan dari paroki agar kegiatan-kegiatan di mana terdapat banyak kumpulan orang dibatasi. Maka lingkungan Yohanes Pemandi 3 untuk ibadat APP ketiga dan keempat dibatalkan. Tetapi tidak mengurangi semangat pertobatan APP kita tahun ini, maka kita tim liturgi dan pewarta dari lingkungan Yohanes Pemandi 3 berusaha untuk menyampaikan materi yang sudah diberikan oleh gereja dan akan di-share kepada Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak dan Ibu semua bisa beribadat masing-masing di rumahnya sendiri-sendiri. Baik Bapak dan Ibu, mari kita mulai dan mengawali ibadat APP yang ketiga pada malam hari ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak dan Ibu, sudah 2 kali pertemuan ibadat APP yang sudah kita ikuti. Untuk tahun ini kita mempunyai tema besar APP, yaitu lingkungan sebagai akar yang mendewasakan paroki. Refleksi APP tahun ini adalah bagaimana kehadiran dan peran kita sebagai pribadi, sebagai keluarga dalam lingkungan kita, yaitu lingkungan Yohanes Pemandi 3. Untuk bisa merefleksikan hal tersebut, kita harus memahami apa itu lingkungan. Kita bisa belajar lingkungan dari pertemuan ibadat APP yang ke-1 sampai ke-4 nanti. Jika kita flashback pada pertemuan yang pertama, kita belajar tentang cara hidup menggereja. Kita belajar tentang wadah di mana lingkungan tempat kita berada. Kita belajar tentang hakikat, tujuan, dan fungsi lingkungan dalam pasal-pasalnya. 3 hal tersebut tidak lepas dari cara hidup gereja perdana yang menjadi 5 aspek cara hidup menggereja, yaitu pewartaan, peribadatan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian iman. Pada pertemuan yang kedua, yang waktu itu dibawakan oleh Pak Heri, kita belajar tentang orang yang mengisi wadah pada pertemuan pertama, yaitu kita sendiri, warga lingkungan yang berada dalam lingkungan Yohanes Pemandi 3. Kita belajar tentang hakikat warga lingkungan, kita belajar tentang jumlah warga lingkungan dalam satu lingkungan, pertemuan dan keterlibatan warga lingkungan. Sebagai keluarga, kita juga belajar bahwa kita adalah Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga, gereja yang terbentuk Kristus sebagai kepala dan kita jemaat sebagai tubuhnya. Demikian keluarga melalui sakramen perkawinan dibentuk dan disatukan oleh kasih Tuhan, mengambil peran dalam kehidupan gereja. Sebab keluarga Katolik yang kuat akan membuat lingkungan kita kuat dan menjadikan paroki kita tumbuh dan dewasa dalam iman. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pada pertemuan yang ketiga ini kita diajak untuk memahami salah satu hal penting dalam kehidupan lingkungan dan stasi, yaitu penggembalaan. Penggembalaan warga lingkungan secara khusus dilaksanakan oleh para pengurus dan fungsionaris lingkungan. Siapa yang menjadi gembala? Sebagian orang dari warga lingkungan yang mau merelakan diri, merelakan waktunya untuk mau menjadi pengurus lingkungan. Maka marilah kita menyiapkan hati kita untuk memulai pertemuan yang ketiga ini. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan batin kita memasuki ibadat APP yang ketiga. Marilah kita mengawali ibadat APP ini dengan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu karena dalam masa tobat Prapaskah ini kami diberi kesempatan untuk memperbarui hidup kami sebagai persekutuan murid-murid putramu di lingkungan dan stasi. Sebagai akar lingkungan dan stasi menjadi kekuatan yang menghidupkan gereja paroki. Meski belum semua warga terlibat dalam pertemuan dan kegiatan, serta dengan segala keterbatasan, lingkungan dan stasi kami telah menjalankan fungsi sebagai akar paroki.
Kami berterima kasih karena telah mengutus beberapa orang di antara kami untuk menggembalakan kami, kawanan domba putramu. Dengan segala kelemahan dan kerapuan, mereka telah bersedia bersama Tuhan Yesus menggembalakan kami. Kami mohon berkat-Mu bagi semua pengurus lingkungan dan stasi beserta keluarga, agar mereka tetap setia meski mengalami banyak tantangan. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Membaca pedoman pastoral pengurus lingkungan. Pasal 11. Hakikat pengurus lingkungan. Pengurus lingkungan adalah warga lingkungan yang telah diusulkan warga lingkungan dan dipilih serta diangkat oleh pastor paroki untuk membantu pengembalaan umat di lingkungan melalui 5 aspek hidup menggereja. Persekutuan mereka, umat dapat mengembangkan gereja melalui pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Pasal 12. Fungsi pengurus lingkungan. A. Fungsi administratif. 1. Membantu warga lingkungan untuk memperoleh pelayanan administratif, surat menyurat yang diperlukan. 2. Melakukan pendataan warga lingkungan, memperbarui data dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dan dilaporkan ke paroki. 3. Menyediakan kartu keluarga Katolik bagi warga lingkungan. 4. Membuat dan menyediakan kronik, notulensi, dokumentasi kegiatan dan peristiwa yang berhubungan dengan warga lingkungan. 5. Membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan warga di lingkungannya. 6. Membuat laporan keuangan lingkungan kepada paroki. B. Fungsi relasi. 1. Mengenali, mencintai, dan melayani warga lingkungan. 2. Membangun dan meningkatkan komunikasi dan relasi antar warga, pengurus, dan pastor paroki. 3. Mendorong seluruh warga untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan. 4. Mengkoordinasi warga lingkungan untuk menyapa dan mengunjungi warga, terutama yang kurang aktif, tua, miskin, lemah, sakit, dan difabel di lingkungan itu, sehingga terwujud relasi yang penuh kasih. 5. Menyampaikan kebijakan reksa pastoral paroki kepada warga lingkungan. 6. Menyampaikan kebutuhan pastoral warga lingkungan pada pastor paroki. 7. Mengikut sertakan warga lingkungan dalam peristiwa-peristiwa penting kehidupan warga lingkungan seperti pembaptisan, komuni pertama, krisma, perkawinan, kelahiran, sakit, dan kematian. 8. Mengusahakan terwujudnya semangat persaudaraan dan pelayanan antar warga lingkungan dan warga lingkungan dengan warga masyarakat sekitar. C. Fungsi formatif. 1. Mewujudkan cita-cita arah dasar keuskupan dengan merencanakan program dan melaksanakan kegiatan pastoral lingkungan yang melibatkan semua warga lingkungan. 2. Memastikan bahwa keluarga-keluarga dan setiap warga memahami serta melaksanakan panca tugas gereja dengan baik untuk mewujudkan jati diri keluarga sebagai gereja rumah. 3. Tangga dan lingkungan sebagai gadiran gereja dalam dan bagi masyarakat. 4. Memperhatikan perkembangan iman anak, remaja, dan orang muda, supaya mereka mendapatkan pendidikan Katolik sejak dini, agar terdampingi dalam perkembangan iman dan pembentukan diri yang dijiwai nilai-nilai keutamaan hidup Kristiani. 5. Setiap aktivitas lingkungan menjadi ruang tumbuh kembang secara berjenjang dalam pembentukan karakter Kristiani, beriman, peduli, adil, solider, hormat akan martabat manusia, melayani masyarakat, serta cinta pada kelestarian alam. Pasal 16. Pertemuan pengurus lingkungan. 1. Pertemuan rutin pengurus lingkungan sekurang-kurangnya dilaksanakan 2 bulan sekali dan dihadiri semua pengurus. 2. Pertemuan pengurus lingkungan membicarakan dinamika kehidupan warga lingkungan, program, kegiatan, evaluasi, dan refleksi kegiatan lingkungan. 3. Dapat diselenggarakan pertemuan lain yang diperlukan sesuai kebutuhan. Pasal 19. Tugas umum pengurus lingkungan. 1. Menggembalakan warga lingkungan agar 5 aspek hidup menggereja, pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat berjalan selaras dengan arah dasar Keuskupan Surabaya. 2. Menjadi teladan iman dan moral warga di lingkungannya. 3.
membentuk diri menjadi satu tim karya pengembalaan yang bekerja sama dalam menjalankan fungsi administratif, relasi, dan formatif bagi warga lingkungan. 4. Melaksanakan perutusan sebagai pengurus secara bertanggung jawab dan mendorong warga lingkungan untuk mewujudkan perutusan menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. 5. Membuat program kerja dan kegiatan tahunan secara tertulis dalam semangat kebersamaan sebagai satu tim yang karya penggembalaan di lingkungan. 6. Mengusahakan pendampingan dari pastor paroki bagi warga lingkungan. 7. Mengusahakan warga lingkungan yang ada dalam keadaan darurat mendapatkan pelayanan sakramental dari pastor paroki atau pastor lainnya. 8. Menghadiri pertemuan-pertemuan yang sudah ditentukan baik di lingkungannya, wilayah, dan paroki. 9. Membuat laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita membaca 3 atau 4 pasal yang mendukung pada pertemuan ketiga, maka marilah sekarang kita bersharing. Dari pasal 11, apa yang Bapak Ibu pahami tentang hakikat pengurus lingkungan? Silahkan Bapak Ibu menyampaikan sharing secara singkat. Baik Bapak Ibu, yang saya garis bawahi kalau saya setelah membaca pasal 11 adalah pada kata diusulkan, dipilih, dan diangkat. Pengurus lingkungan adalah warga lingkungan yang telah diusulkan, dipilih, serta diangkat oleh pastor paroki untuk membantu penggembalaan umat di lingkungan. Yang menjadi masalah dan problem, kalau saya boleh sharing, adalah apakah ada yang mau dipilih? Yang mengusulkan banyak, yang mengangkat juga ada. Tetapi apakah yang diusulkan mau? Kebanyakan kita menolak. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya dalam hidup berlingkungan selama saya menjadi orang Katolik. Sekitar tahun 2004, saya menikah. Saya masih belum punya KTP Surabaya. Saya menikah dengan istri saya di Paroki Aloysius Gonzaga, karena istri saya tinggal di daerah Darmo Permai. Lalu setelah menikah, saya tinggal di Araya. Araya masuk paroki SMTB. Lingkungannya namanya lingkungan Vincentius. Kenapa kok saya bisa tahu nama lingkungannya? Karena waktu itu anak pertama saya, si Freddy, mau baptis tahun 2006. Jadi pengalaman yang saya dapatkan adalah ketika saya mau membaptis anak saya harus pergi ke rumah ketua lingkungan untuk meminta surat. Habis itu, setelah mendapatkan surat, 1-2 kali saya diundang, tapi saya nggak pernah mau hadir. Saya nggak pernah mau muncul, dan akhirnya saya tidak diundang lagi. Jadi kesannya, kalau boleh dibilang, Katolik nikmat. Hanya butuh ketika mau nikah dan waktu mau mati. Lepas dari itu, tahun 2007 saya pindah. Saya pindah ke Raya Nginden. Saya tinggal di Ruko. Masuk di paroki SMTB. Lingkungannya namanya Santo Yosef. Kenapa kok saya tahu nama lingkungannya Santo Yosef? Lagi-lagi karena anak kedua sekarang. Anak kedua saya, Catherine, mau dibaptis. Dan saya butuh surat lagi. Saya ke rumah ketua lingkungan Santo Yosef. Setelah dapat surat, beberapa kali saya diundang kegiatan doa seperti Rosario, ibadat Advent, ibadat Prapaskah. Beberapa kali saya dan istri saya hadir. Tapi kalau mau ditotal, dari 2007 sampai 2014 saya tinggal di Nginden, tidak lebih dari 10 kali saya hadir kegiatan lingkungan. Sama, Katolik nikmat juga, hanya butuh ketika mau nikah dan mau mati. Kenapa kok saya dimintai untuk hadir, saya malas. Pernah juga waktu di Nginden, saya dimintain tolong untuk rumahnya kalau mau ketempatan. Tapi saya berhasil menolak dengan berbagai alasan. Ya rukonya sempit lah, ya nggak ada tempat lah, ya panas lah, masih berantakan, rumahnya kotor, rumahnya direnovasi, dan lain-lain. Hampir 7 tahun alasan-alasan tersebut meloloskan saya dari ketempatan kegiatan lingkungan. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini.
10 tahun apa yang menyebabkan saya dari 2004 sampai 2014 saya seperti itu? Pikiran saya sih simple waktu itu. Jadi orang Katolik ke gereja seminggu sekali aja rasanya udah cukup kok. Yang penting saya sudah berbuat baik, nggak nyusahin orang, nggak berbuat dosa, itu sudah cukup menurut saya. Karena isinya lingkungan menurut saya hanya orang-orang tua saja. Jadi kayaknya kok nggak perlu aktif lah dalam lingkungan. Lalu tahun 2014 saya pindah karena mungkin tempat sudah tidak cukup, usaha saya bertambah besar, akibatnya stok barang saya makan ruangan tempat tinggal saya di lantai 2 dan lantai 3. Saya sama istri saya memutuskan kita harus pindah antara rumah dengan tempat usaha. Pertimbangannya juga karena alasan kesehatan dan lingkungan untuk anak-anak kita. Saya pindah ke Jemur Sari Regency. Saya pindah paroki kali ini. Saya masuk ke paroki Gembala yang Baik. Lingkungannya Yohanes Pemandi 3. Loh, kok bisa tahu ya nama lingkungannya? Taunya gara-gara waktu itu saya mau berkat rumah. Saya bingung saya mau cari siapa ya Romo. Saya tidak punya kenalan Romo. Akhirnya saya memberanikan diri sama istri saya, tanya ke sekretariat, dikasih tahu sekretariat gereja, oh lingkungan Bapak tinggalnya di Yohanes Pemandi 3, berarti pergilah ke rumahnya Pak Hari. Akhirnya saya waktu itu pergi sama istri saya ke rumahnya Pak Hari. Dan luar biasa, sambutannya sangat hangat dari Pak Kaling waktu itu. Waktu itu Pak Hari masih jadi kaling kami. Sekarang sudah Bu Widya yang menjadi kalingnya. Dan saya merasakan sambutan yang hangat dari Pak Hari dan warga semua waktu itu. Saya mengalami sebuah perubahan. Saya mengalami transformasi. Ada dorongan dalam hati saya sehingga menyebabkan saya untuk mau lebih terlibat. Waktu itu saya setelah acara pemberkatan saya berbincang-bincang dengan istri saya pikir, Jel, apa nggak sebaiknya kita mulai aktif dalam lingkungan ya? Kok rasanya berdosa sekali selama ini hampir 10 tahun kita nggak pernah mau aktif di lingkungan. Terus istri saya, ya bolehlah, coba kita berusaha untuk hadir setiap kali ada undangan. Dan sejak itu semakin kuat dorongan saya dalam hati untuk mau lebih terlibat lagi dalam lingkungan. Seperti yang saya dengar dari Pak Heri pada pertemuan APP yang kedua, Pak Heri mengalami sukacita ketika Pak Heri menyiapkan materi APP, ketika Pak Heri menyiapkan dirinya untuk menjadi asisten imam, ketika Pak Heri berlatih lagu untuk kur. Demikian juga saya di lingkungan Yohanes Pemandi 3 juga mengalami sukacita. Kenapa kok bisa berubah? Kenapa kok bisa berubah seperti ini? Setelah saya analisa ada dua faktor. Faktor luar dan faktor dalam. Faktor eksternalnya menurut saya karena saya terus-menerus diajak. Setelah acara berkat itu, Kaling dan warga yang lain tidak henti-hentinya terus-menerus menyambut saya dan mengajak saya dengan sukarela tanpa paksaan. Jadi fleksibel. Ketika saya diundang, Yung, hadir ya doa rosario. Oh iya Pak, tapi kalau ketika saya hari itu tidak bisa hadir, ya karena alasan tertentu, tidak apa-apa. Ketua lingkungan juga bilang, oh nggak apa-apa, lain kali hadir ya. Dan seperti itu, saya merasakan bahwa ternyata menjadi aktif dalam kegiatan lingkungan itu bukanlah sebuah hal yang menakutkan, bukanlah sebuah hal yang merupakan paksaan, karena semuanya dilakukan dengan sukarela dan fleksibel. Lagian isinya warganya untuk lingkungan Yohanes Pemandi 3 ini, saya merasa sangat bervariatif. Jika di lingkungan lama saya mungkin kebanyakan yang hadir yang sepuh-sepuh, yang sudah usianya lanjut. Sedangkan di lingkungan kami ini usianya variatif, mulai dari anak-anak, remaja, yang dewasa, dan yang tua. Lalu faktor internal apa yang bisa mendorong saya berubah? Belakangan ini saya baru mulai memahami, terutama dalam 2 minggu terakhir ini, waktu saya sedang mengikuti katekumen Krisma, karena saya tahun ini akan menerima sakramen Krisma. Saya memahami bahwa karya Roh Kudus itu bekerja dalam diri saya. Ya, sejak saya dibaptis, artinya saya sudah mendapatkan Roh Kudus. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam diri saya? Dan saya bersyukur karena perubahan ini membawa banyak arti bagi kehidupan pribadi saya, keluarga saya, dan lingkungan sekitar saya. Begitu sharing dari saya tentang poin pasal 11 malam ini.
Terima kasih Pak Yung atas sharing yang luar biasa. Sama-sama Pak Dani. Baik, sekarang Pak Bogi barangkali mau menyampaikan untuk pasal 12. Dari pasal 12, apa yang Bapak Ibu pahami tentang fungsi pengurus lingkungan? Coba ceritakan singkat. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanggapi. Untuk Bu Diana, barangkali dari pasal 19 ada yang mau disampaikan. Dari pasal 19, apa yang Bapak Ibu pahami tentang tugas umum pengurus lingkungan? Ceritakan dengan singkat. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sharing yang cukup menarik dari Pak Yung tentang pasal 11. Untuk pasal 12 dan 19, silakan Bapak Ibu pelajari lagi isinya apa dan silakan menanggapi sesuai dengan isi, hati, dan pengetahuan masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita membaca pedoman pastoral pengurus lingkungan dan kita juga belajar di dalamnya, sekarang saatnya kita belajar dari firman Tuhan atau kitab suci. Kita akan mendengarkan bersama bacaan dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 11. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, supaya kamu menderita seketika selamanya. Sesudah kamu menderita seketika selamanya, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu, setelah kita bersama-sama mendengarkan bacaan kitab suci yang sudah dibawakan oleh Pak Doni, sekarang kita mau belajar dari kitab suci. Ada beberapa pertanyaan yang bisa memandu kita untuk bisa belajar dengan baik. Yang pertama, setelah Bapak dan Ibu membaca teks tersebut, ayat yang mana atau kalimat mana yang berkesan bagi Bapak dan Ibu? Cukup dibacakan saja ayat itu, tidak usah diartikan. Mungkin C. Diana? Kalau saya terkesan dengan kalimat yang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih C. Diana. Pak Bogi mungkin ada ayat yang berkesan?
Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Terima kasih. Baik, selanjutnya menurut Bapak dan Ibu, bacaan di atas berbicara soal apa? Ada yang mau berpendapat? Pak Bobi? Boleh, saya coba berpendapat. Dalam pertemuan ketiga ini kita mengambil tema pengembalaan umat lingkungan, dan dari pasal-pasal yang kita baca tadi ada masalah pengurus, hakikat pengurus. Kalau saya lihat dari bacaan ini dan seperti ayat yang saya pilih tadi, gembalakan kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Menurut saya ini lebih ke membahas untuk masalah kepemimpinan. Jadi kayak di lingkungan kita mungkin ada strukturnya, pengurus lingkungan, ada di sini disebutkan di pasal 12 ada ketua, fungsi ketua dan seluruh pengurus. Di sini kita berharap dari sini kita bisa belajar bahwa untuk menjadi pengurus atau pemimpin itu seperti gembalakanlah kawanan domba dengan Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Jadi tidak ada unsur paksaan dan kehendak. Jadi jangan sampai kita jadi pengurus kita memaksakan kehendak kita supaya itu diikuti oleh umat di lingkungan. Terus tidak mencari keuntungan. Dan yang terakhir, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Jadi sebagai pengurus atau sebagai gambarnya, menurut saya pengurus itu jangan hanya cuma bicara aja, tapi juga harus ada tindakan yang nyata. Di sini kan juga ada dijelaskan bahwa janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Baik, Pak Bobi. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Bobi. Selanjutnya, dari perikop bacaan tersebut, apa saja yang diperlukan bagi seorang gembala untuk umatnya? Mungkin Pak Doni bisa membantu. Ya, dari perikop ini kita dapat melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Santo Petrus ya, yang kebetulan juga seorang pemimpin. Untuk menjadi gembala atau pemimpin dalam konteks ini kita lebih diminta untuk menjadi gembala atau pemimpin yang sungguh punya semangat rendah hati, punya semangat untuk melayani dengan sepenuh hati. Dan dalam konteks dunia saat ini, di mana tentu tantangan itu juga banyak, tidak semua orang mau digembalakan dengan pola-pola tertentu. Ini menjadi bekal yang sungguh baik, dan kita dikuatkan juga dalam perikop ini ketika harus menggembalakan atau menjadi pemimpin kecil di lingkungan misalnya, supaya kita itu tidak terlalu khawatir dengan apa yang nanti akan terjadi. Apakah itu akan mengalami kesulitan, itu pasti. Apakah akan mengalami hambatan-hambatan, karena diteguhkan di sini bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Yang penting kita menyerahkan diri, tetapi juga sambil berjaga-jaga. Seperti itu saya kira. Dan perikop ini benar-benar meneguhkan kita yang sungguh-sungguh saat ini sudah menjadi pengurus lingkungan, atau memotivasi kita yang saat ke depan nanti terpanggil untuk menjadi pengurus lingkungan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Doni. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, apakah bacaan di atas masih cocok untuk zaman sekarang dan kenapa? Yang mau berpendapat? Kalau menurut saya, bacaan di atas yang sudah kita dengarkan malam hari ini masih sangat cocok. Kenapa? Karena zaman sekarang kita tidak bisa lepas dari pemimpin. Kita membutuhkan seorang pemimpin untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa beraktivitas. Siapakah yang mau memimpin? Sebenarnya kalau menurut saya, kita semua ini adalah pemimpin. Mulai dari memimpin diri kita sendiri. Untuk bisa memimpin orang lain, kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri. Ketika kita sudah mau memimpin diri kita sendiri, mau menyangkal diri,
dan mau untuk menjadi teladan, maka kita bisa menjadi seorang pemimpin meneladani Gembala Agung, yaitu Yesus sendiri. Saya mau mengutip Paus Fransiskus pernah mengatakan, untuk menyelamatkan domba yang hilang, yaitu kita semua ini, Sang Gembala menjadi domba dan membiarkan dirinya dikorbankan untuk menanggung dan menebus dosa manusia. Selanjutnya ada ayat 10 yang berbunyi seperti ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus dalam kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Menurut Bapak dan Ibu, apakah makna dari ayat tersebut? Saya mau berpendapat, Bapak dan Ibu. Mungkin saya Pak. Silakan, Pak. Saya memaknai ayat 10 ini demikian. Ketika kita terpanggil untuk menjadi apapun yang kita yakin itu Tuhan kehendaki, janganlah pernah kita khawatir, karena ketika Tuhan mengutus kita untuk menjadi sesuatu yang istilahnya membantu pekerjaan Tuhan lah, itu tidak mungkin kita itu dibiarkan begitu saja. Tampaknya agak sedikit menderita, karena mungkin tidak pernah punya pengalaman seperti itu, tidak pernah menghubungi orang satu persatu, kalau urusannya ketua lingkungan dan seterusnya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kita akan sadar pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya sekedar dipelihara, tapi diperlengkapi dengan aneka macam kemampuan-kemampuan. Intinya itu seseorang itu pasti akan bertumbuh. Dan ketika dia menyadari bahwa sebetulnya itu adalah rencana Tuhan untuk membuat dia menjadi lebih baik dari ke hari, seketika saja penderitaannya dan selebihnya adalah kegembiraan yang saya tangkap. Ya, terima kasih Pak Doni. Bapak Ibu terkasih, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan APP yang ketiga ini. Kesediaan Bapak Ibu untuk hadir merupakan wujud nyata dari rahmat baptis yang menyatukan kita semua dalam gereja tubuh Kristus. Dan dalam masa Prapaskah ini, gereja sebagai tubuh Kristus sedang berupaya melakukan laku pengudusan hidup dengan pertobatan. Salah satu bentuk kesediaan untuk bertobat adalah mendengarkan sabda Allah dengan tulus, memperbarui hidup. Dan pembaruan hidup itu tidak hanya sebatas hidup pribadi, tetapi juga hidup kita sebagai persekutuan murid yang disatukan oleh Kristus dalam gereja Katolik. Dua aspek pertobatan ini tidak dapat dipisahkan sebagai dua sisi dari satu mata uang, yaitu aspek pribadi dan aspek persekutuan. Oleh karena itu, dalam APP 2020 ini, secara khusus kita diajak untuk memperbarui kehidupan lingkungan dan stasi yang merupakan akar gereja paroki. Maka dalam pertemuan pertama kita diajak memahami kembali dan menegaskan lingkungan sebagai cara hidup menggereja. Sebagai cara hidup menggereja dalam lingkungan dan stasi, ada dua pihak yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, yaitu warganya atau umatnya dan pengurus atau gembalanya. Maka dalam pertemuan kedua kita diajak merenungkan kembali dan memperbarui diri kita sebagai warga lingkungan dan stasi dalam terang sabda Allah. Sedangkan dalam pertemuan ketiga ini, dalam terang sabda Allah, kita diajak untuk memperbarui kepercayaan yang diberikan kepada kita sebagai pengurus atau gembala umat lingkungan dan stasi. Para saudara terkasih, seperti kita ketahui
bahwa umat Keuskupan Surabaya ini berjumlah lebih dari 150.000 jiwa. Sebagai gembala utama gereja keuskupan, Bapak Uskup tidak mungkin mengembalakan umat yang dipercayakan kepadanya seorang diri saja. Dengan jangkauan daerah seluas ini, mulai dari Surabaya, Rembang, sampai Pacitan. Maka dalam mengembalakan umat, Bapak Uskup dibantu oleh para romo paroki yang berkarya di 45 paroki dan kuasi paroki. Dalam parokinya masing-masing, para romo dibantu oleh para pengurus lingkungan dan stasi. Tidak banyak yang dapat dilakukan Bapak Uskup dan para romo dalam mengembalakan sekian banyak umat yang tersebar di daerah seluas ini jika tidak dibantu oleh sekian ribu umat yang mempersembahkan hidupnya sebagai pengurus lingkungan dan stasi. Sungguh besar peran para pengurus lingkungan dan stasi dalam menghadirkan pengembalaan Kristus sendiri. Hidup mereka dikuduskan dalam pengorbanan hidup bagi gereja. Tadi kita baca bersama dalam pedoman pastoral pengurus lingkungan pasal 11. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu diusulkan warga, dipilih, dan diangkat oleh pastor paroki. Tiga hal ini dengan jelas mengungkapkan bahwa para pengurus lingkungan dan stasi diberi kepercayaan oleh warganya dan pastor parokinya. Mereka dipercaya untuk membantu pengembalaan umat melalui 5 aspek hidup menggereja. Tentu dalam membangun pengembalaan warga dan umat, para pengurus lingkungan berhadapan dengan aneka ragam tipe umat. Ada yang setia, ada yang acuh tak acuh, ada yang mudah bergaul, ada yang tertutup, ada yang sabar, ada juga yang mudah marah, ada yang murah hati, membantu, ada yang menuntut saja, ada yang beriman mendalam, ada juga yang setengah-setengah, ada yang bicara terus terang, ada yang suka ngerasani, ada yang lembut, sopan tutur katanya, ada yang seolah tidak menghargai orang lain. Singkatnya, aneka ragam umat yang dihadapi. Oleh karena itu, Santo Petrus tadi berpesan, gembalakanlah dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, jangan dengan paksa. Dengan ini Santo Petrus menyatakan 2 hal. Pertama, bahwa kepercayaan diberikan kepada para pengurus lingkungan dan stasi untuk mengembalakan adalah kehendak Allah. Kedua, umat yang dipercayakan itu adalah umat Allah. Betapa bernilai peran pengembalaan pengurus lingkungan dan stasi di hadapan Allah. Oleh karena itu, lakukan dengan sukarela dan tulus. Selanjutnya, Santo Petrus menyatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan padamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan kawanan domba itu. Apa yang dinyatakan Santo Petrus ini mengingatkan kita bahwa yang dipercayakan kepada kita ini adalah umat milik Allah, bukan milik kita. Maka jangan menjadi penguasa yang memerintah, tetapi menjadi teladan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa sikap hati sukarela atau tulus akan membuahkan teladan hidup. Maka menjadi jelas bahwa penggembalaan yang dipercayakan kepada kita berarti menjadi panutan. Gembala selalu diikuti kawanan dombanya jika memberikan teladan. Inilah penggembalaan Tuhan Yesus sendiri. Keteladanan hidup ini dalam pedoman pastoral pengurus diungkapkan melalui 3 fungsi pengurus, yaitu administratif, relasi, dan formatif untuk menumbuh kembangkan iman, dan tugas umum pengurus. Dan karena pengurus lingkungan dan stasi itu terdiri dari beberapa orang, maka untuk menjalankan 3 fungsi tersebut dengan baik, para pengurus ini hendaknya memiliki kesempatan untuk pertemuan pengurus secara rutin. Para saudara, memang tidak mudah dipercaya menjadi pengurus lingkungan dan stasi. Banyak tantangan, kesulitan, hambatan, ketidakpuasan, kritik, dan lain-lain. Santo Petrus mengajak kita untuk percaya bahwa yang diperjuangkan dalam penggembalaan umat milik Allah adalah anugerah surgawi. Ini bukanlah perjuangan mencapai tujuan duniawi,
tetapi mahkota kemuliaan yang tak akan layu. Demikian kata Santo Petrus. Pengorbanan tulus yang kita persembahkan bukanlah sia-sia, namun akan membuahkan kemuliaan surgawi. Betapa indahnya ketulusan yang kita persembahkan ternyata berhubungan langsung dengan kemuliaan surgawi. Maka, agar kita dapat dengan penuh iman mempersembahkan ketulusan, Santo Petrus memperingatkan dua hal. 1. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Apa yang Bapak Ibu khawatirkan kalau menjadi ketua dan pengurus lingkungan, Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Tidak mungkin Allah membiarkan kita sendirian. 2. Peringatan Santo Petrus yang kedua adalah sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang iblis? Makhluk halus dengan wajah menakutkan, seperti dalam film-film horor. Iblis adalah kekuatan yang selalu menyerang kita, agar kita lemah dalam iman kepada Tuhan Yesus. Maka, mari kita bertanya pada diri sendiri, apa saja yang selama ini melemahkan iman kita kepada Tuhan Yesus? Santo Petrus mengingatkan agar kita melawan musuh kita, melawan iblis dengan kekuatan iman. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, semoga kita tidak takut, tidak ragu-ragu lagi, tidak khawatir jika kita dipercaya untuk bekerja sama dengan Gembala Agung kita, menjadi ketua dan pengurus lingkungan. Berkat Allah menyertai kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setelah mendengarkan penegasan yang sungguh-sungguh penuh makna, marilah sekarang kita masuk dalam pemeriksaan batin kita masing-masing. Bagi kita warga lingkungan, syukurilah bahwa ada saudara-saudara kita yang mau menjadi pengurus. Mereka memang tidak sempurna, tetapi dalam ketidaksempurnaan atau keterbatasan itu, mereka mau dan rela menggembalakan kita. Maka sekali lagi, syukurilah dan doakanlah mereka. Bagi para pengurus lingkungan, syukurilah bahwa dalam keterbatasan Anda dipilih oleh umat di lingkungan ini, diteguhkan dan diberkati oleh pastor paroki untuk bersama-sama ambil bagian dalam menggembalakan umat milik Allah di lingkungan ini. Marilah kita bersyukur. Bagi kita, baik pengurus maupun warga biasa, sebagai wujud konkret pertobatan, apa yang dapat kita lakukan agar kegiatan pewartaan, peribadatan, persekutuan, pelayanan masyarakat, dan kesaksian di lingkungan ini dapat berjalan dengan baik dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Sadarilah bahwa untuk mewujudkan penggembalaan yang menyelamatkan jiwa-jiwa, ada tantangan berat, kuat, dan bahkan licik, seperti iblis yang mengaum-ngaum yang siap menerkam. Maka hanya bersama Allah saja kita akan mampu melawan iblis itu. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa, doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita menutup ibadat pertemuan ketiga pada malam hari ini dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan umat-Mu terlantar ibarat domba yang tanpa gembala. Umat-Mu Engkau perlengkapi dengan banyak pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Engkau memberi kami nabi, rasul, gembala, pewarta Injil, guru, imam, ketua stasi, ketua lingkungan, dan masih banyak lagi. Engkau menghendaki agar berkat pelayanan mereka, umat-Mu mencapai pengetahuan yang benar tentang Putra-Mu dan mencapai kedewasaan iman. Terima kasih Bapa atas mereka semua. Berilah mereka hati yang ramah dan semangat pendamai. Jauhkan mereka dari kebinasaan bercabang lidah, dan janganlah Kau biarkan mereka dikuasai oleh sikap serakah. Semoga mereka dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Bantulah mereka menjalani tugasnya dengan semangat melayani. Semoga mereka selalu meniru Kristus yang datang bukan dilayani, tetapi untuk melayani. Bantulah pemuka umat di lingkungan atau stasi ini menjalin kerjasama yang baik. Semoga mereka sungguh menjadi teladan dalam menghayati iman, dalam sikap takwa, kasih, dan pelayanan. Kami mohon agar mereka semua selalu berpandangan luas, mau menyiapkan dan membimbing para penggantinya dengan baik. Dan kalau tiba saatnya, mereka rela mengundurkan diri. Kami berdoa pula bagi pengurus yang merasa gagal dan yang kurang diterima oleh umat. Tabahkanlah mereka, jangan sampai mereka putus asa. Semoga tantangan ini justru mendekatkan mereka kepadamu, dan semoga mereka lebih menyandarkan kepemimpinannya pada kekuatan-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dan hari-hari kita selanjutnya diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.